Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7474 sampai bab 7475. Para pengunjung di Saafiubar tidak menyadari bahwa bahaya sedang mendekat. Yang pertama terbunuh adalah para penjaga keamanan pulau yang bertugas di dekat dermaga. Di Maladewa, dengan pulau-pulau independennya dan turis yang umumnya kaya, hampir tidak ada masalah keamanan atau bahaya. Para penjaga sangat lemah dan sama sekali tidak bersenjata. Setelah orang-orang berpakaian hitam mendarat di pulau itu, beberapa penjaga bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dihujani peluru dari senapan serbu yang berperedam. Kemudian, orang-orang ini, dalam formasi yang sangat profesional, terbagi menjadi 3 kelompok di dermaga. 1 tim di sisi kiri, 1 di sisi kanan, dan 2 tim di tengah. Saat itu, sebagian besar orang di pulau itu sedang berada di bar. Sebagian staf sedang bertugas di gedung administrasi, dan sebagian lainnya, pada hari libur, sedang beristirahat, sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Di luar Saafiubar, ada sekitar selusin pengawal, setengahnya bekerja untuk Bernard Elno, dan setengah lainnya untuk Tawana. Di antara para pengawal ini, sebagian merupakan pejuang terlatih, yang lainnya adalah tentara bayaran kawakan, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan yang jelas, mereka jauh dari pertempuran sesungguhnya. Bagi klien kaya, pengaturan keamanan selalu sangat ketat, dengan pengawal seringkali menjadi garis pertahanan terakhir. Biasanya, masalah apapun diselesaikan jauh sebelum sampai ke tangan pengawal. Akibatnya, para pengawal ini, yang menjalani kehidupan mewah bersama para majikan mereka yang kaya, menjadi berpuas diri, refleks mereka tumpul, dan keterampilan tempur mereka berkurang secara signifikan. Jadi, saat mereka berjaga di pintu masuk, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Namun dalam permainan berisiko tinggi, peluang seringkali hanya sesaat. Raihlah peluang itu, dan ada peluang untuk bertahan hidup. Lewatkan peluang itu, dan itu jalan buntu. Sementara para pengawal itu masih mengobrol dan bercanda, para pria berpakaian hitam itu mendekat, cukup dekat hingga berada dalam jangkauan senapan serbu mereka. Pada titik ini, kelompok utama pria berpakaian hitam menghentikan pendekatan mereka, sementara sayap kiri dan kanan terus mengepung. Setelah mencapai posisi tembak yang ditentukan, pria di kedua sayap tiba-tiba melepaskan tembakan. Mereka memilih menembak dari samping untuk menghindari peluru menembus sasaran dan mengenai bar. Lingkungan sekitar bar itu semuanya berupa jendela kaca, dan jika pecah, pasti akan membuat orang-orang di dalam waspada. Namun, tembakan dari kedua sisi benar-benar mengurangi risiko ini. Peluru mereka langsung menembus para pengawal. Karena tembakan datang dari samping, para penghuni bar sama sekali tidak menyadari saat para pengawal jatuh. Sementara itu, Ye Chen tidak langsung bergegas ke bar. Sebaliknya, mengandalkan pengetahuan komunikasi yang pernah dijelaskan Lang Hongjun kepadanya, ia menggunakan energi spiritualnya untuk memutus aliran listrik ke menara sinyal pulau itu. Maladewa adalah negara kepulauan, dengan jarak tiap pulau dari ibu kota berbeda-beda. Sebagian besar pulau mandiri. Misalnya, listrik berasal dari generator diesel dan panel surya yang dipasangkan dengan penyimpanan energi, sehingga tidak perlu kabel dari ibu kota. Maladewa tidak memiliki sumber daya air tawar, jadi pulau-pulau bergantung pada teknologi desalinasi. Bahkan, ibu kota itu sendiri seperti kota kecil, tidak dapat memasok air atau listrik ke pulau-pulau di sekitarnya. Mengenai komunikasi dan internet, pulau mewah seperti Pulau Baima memiliki stasiun pangkalan satelit sendiri, yang menyediakan layanan komunikasi dan internet untuk seluruh pulau. Cara paling sederhana untuk mengisolasi pulau ini dari dunia luar adalah dengan memutus pasokan listrik stasiun pangkalan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Motif Ye Chen berbeda dengan motif orang-orang berpakaian hitam. Mereka ingin menciptakan insiden besar, tetapi insiden besar justru merupakan hal yang paling ditakutinya. Mengingat lokasi geografis dan karakteristik Pulau Baima, jika serangan bersenjata berskala besar menjadi berita internasional,
pemerintah akan mengirim pasukan. Dengan serangan besar-besaran seperti itu, pasti akan menarik perhatian dunia, dan baik dia maupun keluarganya tidak akan dapat melarikan diri. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, pemerintah akan memeriksa ulang catatan masuk keluar dan catatan pengunjung pulau, menyadari seseorang hilang, dan, sesuai prosedur standar untuk wisatawan asing yang hilang, memberitahu kedutaan. Segalanya akan menjadi tidak terkendali. Jadi, sebelum campur tangan, Ye Chen harus memastikan tidak ada informasi dari pulau itu yang bisa bocor. Setelah memastikan tidak ada sinyal operator atau sinyal Wi-Fi di pulau itu, Ye Chen segera berlari menuju bar. Di luar bar, setelah diam-diam menyingkirkan semua pengawal, pemimpin orang-orang berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, "Tetap pada rencana awal dan kuasai bar ini. Tim 4, ikuti aku ke dalam." Kapten tim 4 segera bertanya, "Bos, begitu kita masuk, bolehkah kita melepaskan tembakan tanpa pandang bulu?" "Sama sekali tidak," bentak pemimpin itu dengan tajam. "Ada banyak orang penting di sini malam ini, termasuk penyanyi favoritku, Tawana. Jika kita bunuh mereka semua, itu akan jadi kerugian besar." Dia mencibir dan melanjutkan, "Malam ini, kita punya kesempatan untuk mengenai 4 target dengan 1 anak panah, tetapi hanya jika kita mengendalikan kecepatan dan situasi dengan sempurna. Begitu kita masuk ke dalam, prioritas kita adalah menaklukkan semua orang dengan segera. Jika kalian menghadapi perlawanan yang mengancam jiwa, kalian boleh menembak untuk melenyapkan ancaman itu. Kalau tidak seorang pun boleh menembak siapapun di dalam tanpa perintahku. Mengerti?" "Dipahami." Pria berpakaian hitam itu mengangguk serempak. Saat itu, di dalam bar, Tawana baru saja menyelesaikan lagu terakhirnya. Suasana di bar itu sangat ramai. Semua orang, setelah minum beberapa gelas, tampak lebih santai dari biasanya. Banyak yang sudah berdansa sambil memegang gelas, dan bahkan Xiao Changkun dan M. Alan bergabung dengan beberapa pasangan asing untuk berputar-putar, sangat menikmati diri mereka sendiri. Tawana tahu konser mini dadakannya telah menarik banyak perhatian daring dan merasa gembira. Berpikir Ye Chen pasti juga mendengarnya. Bernard Elno bahkan lebih gembira. Mendapatkan penampilan gratis dari Tawana merupakan dorongan besar bagi reputasi Hotel Baima. Saat semua orang larut dalam kegembiraan malam itu, seseorang tiba-tiba berseru, "Oh tidak ada internet. Saya sedang melakukan streaming langsung." Ada lebih dari 100.000 penonton yang menonton. Orang lain yang sedang streaming juga melihat notifikasi di ponsel mereka dan berteriak, "Benar-benar tidak ada Wi-Fi." Bahkan jaringan selulernya pun mati. Mendengar keributan itu, Bernard Elno buru-buru memeriksa ponselnya, tidak melihat sinyal, dan dengan marah bertanya kepada manajer umum Pulau Baima di sebelahnya, "Apa yang terjadi? Mengapa jaringan mati di saat seperti ini? Tahukah kamu berapa banyak orang yang menonton streaming ini secara online?" Manajer itu, yang berkeringat deras, dengan cepat berkata, "Tuan Elno, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta mereka segera memeriksanya. Mungkin ada masalah pada peralatan. Saya akan meminta tim teknisi untuk memperbaikinya secepat mungkin." Bernard Elno mendengus dingin, "Cepatlah. Jika ini memakan waktu terlalu lama, kau bisa menyerahkan pengunduran dirimu." Manajer itu mengangguk dengan panik dan hendak bergegas keluar ketika sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba menyerbu masuk. Sang pemimpin melepaskan tembakan ke arah lampu gantung di atas, menyebabkan pecahan-pecahannya berjatuhan, menyebabkan semua tamu berteriak panik dan berhamburan mencari perlindungan. Kemudian, lelaki berpakaian hitam itu melepaskan tembakan lagi dan membentak dengan dingin, "Semuanya, angkat tangan dan segera jongkok, atau kalian akan ditembak di tempat." Bersambung.